Kak Pembina dan adik-adik remaja dimanapun kita berada saat ini. Sebelum kita belajar dari kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami mengucap syukur karena oleh kasih-Mu semata dimanapun kami berada sampai saat ini, kami masih dapat beribadah kepadamu walaupun dengan keterbatasan jarak, walaupun hanya lewat live streaming. Tapi kami percaya ya Bapa, bahwa sesuai dengan firman-Mu, bahwa akan tiba waktunya bahwa orang akan menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Kami mengimani bahwa apa yang Engkau firmankan itu sudah boleh kami nyatakan pada saat ini, ketika kami dapat manapun untuk memuji, menyembah, serta belajar dari kebenaran firman-Mu. Untuk itu ya Bapa, kami mau berdoa agar demi jalannya pemberitaan firman Tuhan dan ibadah ini dengan baik, kiranya Engkau memberkati apa yang kami butuhkan ketika kami akan beribadah. Berkatilah kakak-kakak pembina ada di remaja yang belum mau beribadah Tuhan. Engkau kiranya mengotok hati mereka agar mereka mau beribadah bersama dengan kami. Engkau juga akan memberkati hamba-Mu ini, akan memberitakan firman-Mu, agar apa yang dia beritakan sesuai seturut dengan kehendak-Mu semata. Ini doa kami ya Bapa, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, shalom teman-teman. Tes. 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 Oke. Di saat ini kita akan belajar tentang kelanjutan dari materi minggu lalu. Kelanjutan tentang materi minggu lalu. Kalau yang lalu orang belajar tentang jalan keselamatan, maka di saat ini kita akan belajar tentang kepastian keselamatan. Nah, kalau adik-adik remaja di rumah betul-betul lewat mendengarkan pesan firman Tuhan di minggu lalu, dan bagi yang belum percaya, yang belum bertobat sungguh-sungguh, sudah mau bertobat dan memberikan kehidupan untuk sepenuhnya berada di bawah kuasa Tuhan Yesus Kristus, maka adik-adik saat ini juga adalah bagian dari keluarga Allah. Nah, mengapa? Karena kalau adik-adik sudah mengambil keputusan untuk mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya jalan keselamatan buat adik-adik, maka pada saat ini adik-adik sudah pindah dari manusia dunia jadi manusia rohani. Dari anak-anak yang berada di bawah pengaruh iblis, berada di bawah pengaruh dosa, pindah kepada anak-anak Allah. Nah, oleh karena itu, langkah selanjutnya ketika adik-adik berkomitmen untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ialah adik-adik harus menyadari, percaya sungguh-sungguh tentang doktrin atau ajaran jaminan keselamatan. Kenapa doktrin jaminan keselamatan ini penting? Karena doktrin jaminan keselamatan ini atau ajaran jaminan keselamatan ini itu bisa dikatakan seperti ini. Sekali selamat, tetap selamat. Jadi kalau adik-adik sudah percaya kepada Tuhan Yesus, maka pada saat itu juga adik-adik pasti sudah diselamatkan. Dan keselamatan adik-adik ini tidak mungkin hilang. Jadi adik-adik perlu mengingat baik-baik apa yang Kak katakan ini. Ajaran tentang jaminan keselamatan berarti sekali selamat, pasti selamat. Jadi itu yang akan kita pelajari. Atau sama seperti yang dikatakan oleh R.C. Sproul, seorang pendeta dan teolog reform dari Amerika Serikat yang sangat terkenal. Doktrin tentang jaminan keselamatan, atau kalau dalam pakai bahasa teologi, karena orang tradisi teologi itu tradisi reform atau Calvinis, itu adalah bagian dari 5
poin yang disebut dengan 5 poin Calvinisme. Apa itu? Ini 5 poin ini adalah ajaran tentang keselamatan yang dipercaya oleh orang-orang Kristen yang bertradisi Reform atau Calvinis. Apa itu tradisi Calvinis? Tradisi Calvinis berbicara tentang bagaimana seorang bapak gereja Protestan yang bernama John Calvin memberikan pandangannya dan kemudian dikembangkan. Misalnya, kenapa orang itu ada penatua, ada diaken, ada guru agama, ada pendeta. Itu karena sistem gereja yang dikembangkan oleh John Calvin. Misalnya, mengapa orang pandangan tentang perjamuan itu berbeda dengan Katolik Roma ataupun dengan orang Lutheran? Karena orang mengikuti pandangan Johannes Calvin. Misalnya, kenapa orang membaptis bayi? Orang juga mengikuti pandangan Johannes Calvin. Maka orang gereja ini adalah gereja yang bertradisi Calvinis. Nah, salah satu dari ciri khas ajaran Calvinis atau ajaran Reform itu ialah 5 poin Calvinisme. Ini 5 poin Calvinisme ini adalah suatu ajaran tentang keselamatan yang diyakini oleh orang-orang yang mengaku diri sebagai orang Calvinis. Apa itu? Poin pertama, berbicara tentang kerusakan total. Bahwa seluruh manusia, semua manusia sudah jatuh dalam dosa dan dosa betul-betul mempengaruhi seluruh hidup dari manusia. Yang kedua, ajaran tentang unconditional election. Jadi pemilihan yang tidak dipengaruhi oleh apapun, unconditional election. Berbicara tentang predestinasi. Bahwa kita diselamatkan karena Allah telah memilih kita sebelum dunia diciptakan di dalam Yesus Kristus. Yang ketiga berbicara tentang limited atonement. Berbicara tentang penebusan terbatas. Bahwa yang diselamatkan ialah tidak semua manusia, melainkan orang-orang yang dipilih oleh Allah. Orang-orang yang percaya kepada Allah. Yang keempat berbicara tentang irresistible grace, karunia yang tidak dapat ditolak. Bahwa ketika orang dipilih untuk diselamatkan, maka karunia ini tidak mungkin orang bisa tolak. Jadi kalau Tuhan kasih ini karunia dapat, terima. Tidak ada orang bisa tolak. Dan yang terakhir, poin yang kelima berbicara tentang ketekunan orang kudus. Apa ini ketekunan orang kudus? Itu yang orang mau belajar saat ini. Sekali selamat tetap selamat. Jadi tidak mungkin orang kehilangan keselamatan yang orang terima ketika orang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi ini akan kita pelajari. Mengapa ini penting? Karena ajaran tentang jaminan keselamatan adalah ciri khas kekristenan. Adalah keunikan iman orang. Orang melihat bahwa banyak keyakinan di dunia ini yang memiliki keyakinan yang berbeda tentang keselamatan. Keyakinan yang lain percaya bahwa keselamatan mereka bisa hilang. Kemudian keyakinan yang lain juga berkata bahwa mereka bisa diselamatkan hanya dengan amal atau perbuatan baik. Nah, ini tentunya bukan keyakinan umat Kristen. Jadi ciri khas orang Kristen ialah kita percaya bahwa ketika orang diselamatkan, maka Tuhan pasti akan menjaga keselamatan kita. Mau berapa puluh tahun setelah orang bertobat, ketika orang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, orang pasti akan diselamatkan. Ini penting, karena mungkin semua dari orang yang ada di gereja ataupun di rumah-rumah pernah berpikir, pernah merenung, orang ini dia selamat atau tidak kan kalau mati? Pernah tuh? Pernah kan orang semua berpikir hal itu, merenungkan hal itu. Kalau orang mati saat ini atau besok atau kapan, apakah orang akan langsung masuk surga? Padahal orang beriman, tapi orang mempunyai keraguan ketika berbicara tentang kematian. Maka ini penting agar kita semua, adik-adik remaja, kakak pembina, dapat dihibur bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan orang, ketika orang mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka orang pasti akan diselamatkan. Keselamatan ini tidak mungkin hilang. Maksudnya apa? Orang akan belajar saat ini. Nah,
Teman-teman berbicara tentang jaminan keselamatan. Torka akan ilustrasikan atau analogikan sama seperti sebuah jangkar. Kan tiap kapal itu harus punya jangkar. Supaya ketika tuh kapal berlabuh, dia bersandar di dermaga atau di pelabuhan, tuh kapalnya tidak mau ke sana kemari, mau di situ terus. Itu tugasnya sebuah jangkar. Maka keselamatan orang itu juga diibaratkan sama seperti kapal. Dan iman orang itu sama seperti jangkar. Setelah orang beriman kepada Tuhan Yesus, maka keselamatan orang tidak mungkin pergi kemanapun. Sekali di sana, tetap di sana. Sekali orang miliki, maka pasti akan orang miliki. Nah, Torah akan berbicara tentang bagaimana sikap Tuhan terhadap umatnya, terhadap orang-orang yang percaya kepadanya. Tetapi juga Torah akan belajar tentang apa yang membuat keraguan, apa yang membuat kita meragukan keyakinan keselamatan. Jadi 2 poin materi ini akan Torah belajar. Pertama, bagaimana sikap Tuhan kepada kita semua, sehingga orang bisa betul-betul yakin bahwa orang sudah diselamatkan. Kemudian Torah akan belajar tentang kenapa sih masih banyak orang Kristen yang meragukan keselamatan Torah. Yaitu penggoyah keyakinan keselamatan. Yang pertama, adik-adik remaja yang diberkati Tuhan. Orang harus belajar bahwa Tuhan berkata dalam Alkitab bahwa sekali orang selamat itu tetap selamat. Apa dasar Alkitabnya? Mengapa ini penting? Karena banyak juga golongan-golongan Kristen, banyak juga orang-orang Kristen yang bukan hanya tidak percaya ajaran ini, tetapi menyerangnya. Jadi banyak yang tidak setuju ajaran sekali selamat tetap selamat. Banyak orang Kristen di dunia ini, banyak golongan Kristen di dunia ini yang percaya bahwa keselamatan kita itu bisa hilang. Buktinya, ikan dia so murtad toh, ikan dia so pindah agama toh, berarti ya dia keselamatan so hilang. Benarkah demikian? Mengapa pandangan mereka itu salah atau keliru? Karena Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa kita sudah diselamatkan dan pasti akan terus diselamatkan. Kalau kita membaca dalam Yohanes pasal 10 ayat 27 sampai 30, di sana berkata bahwa domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka. Jadi domba-dombaku di sini itu orang percaya. Suaraku ini Tuhan. Dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka. Nah, jadi ini teman-teman, Alkitab dengan jelas berkata bahwa tidak mungkin orang lain bisa merebut kita daripada tangan Tuhan. Bayangkan orang punya anak, toh, sudahlah anak. Orang punya HP. Orang pasti akan jaga baik-baik ini HP itu. Karena ini HP ini dia orang punya. Orang tidak akan membiarkan ini HP ini dia orang curi. Maka bayangkan, orang adalah domba-domba Allah. Siapa yang berani mau pancuri ini domba-domba kalau Tuhan yang pegang? Siapa yang berani mau pancuri itu Jan Etes, Bapak Jokowi pe anak? Maka begitu juga, pemilik agama di dunia pun, mau ateis apapun dorang. Dorang tidak mungkin mengambil orang, menculik orang dari tangan Bapa. Kalau orang bisa culik, berarti kalah dong Tuhan. Berarti Tuhan tidak bisa jaga dong DP domba-domba. Masa begitu, sedangkan satu hilang tuh 99 Tuhan saya tinggal. Dia cari tuh satu. Jadi, orang harus perhatikan ini ayat baik-baik. Tidak ada seorang pun merebut mereka dari tanganku. Berarti teman-teman, sekali di tangan Bapa, orang tidak akan kemana-mana. Tuhan pasti akan menjaga orang. Nah, jadi ini poin-poinnya lewat ayat tadi. Yang pertama, mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Jadi jelas sih. Yang kedua, seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Yang ketiga,
Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Bapa lebih besar dari siapapun. Tidak akan mungkin ada pencuri yang bisa mencuri domba-dombanya. Torang ini domba-domba Bapa. Jadi tidak mungkin ada orang yang mau curi torang dari tangan Tuhan. Ini salah satu dasar ayat mengapa orang harus yakin bahwa ketika orang percaya kepada Tuhan Yesus, orang sampai keselamatan aman di tangan Bapa. Tidak mungkin orang hilangkan. Kemudian ada juga ayat yang lain. Pada Yohanes 5 ayat 24, di sana dikatakan bahwa ketika orang mendengar perkataan Tuhan dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, mengutus Bapa, apa akibatnya? Orang akan mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Orang sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Kemudian Yohanes 1 ayat 12. Di sana orang melihat bahwa ketika orang menerima Tuhan Yesus dan percaya dalam namanya, orang diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Sedangkan domba itu gembala jaga, apalagi DP anak-anak, masa Tuhan tidak mau jaga? Maka sekali orang selamat, pasti orang akan diselamatkan. Orang tidak mungkin kehilangan ini keselamatan. Kenapa akan mengulang-ulang ini sekali selamat tetap selamat? Karena menjalani itu dalam kehidupan, orang akan bertemu dengan keraguan-keraguan iman. Ketika orang jatuh dalam dosa, ketika orang sunnah percaya Alkitab, semula ada keraguan bahwa orang keselamatan ini pasti hilang. Orang harus yakini bahwa ketika orang percaya kepada Tuhan Yesus, keselamatan ini tidak akan mungkin hilang. Ini juga beberapa ayat yang lain tentang keselamatan orang. Yohanes 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 13 berkata, dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Kemudian ada ayat lain lagi. Next. Jadi, kemudian Roma 8 ayat 35, 37 dan 39. Di sana dikatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Jadi siapa yang bisa memisahkan kita dengan kasih Tuhan? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Jadi bertanya, apakah ini semua bisa memisahkan orang dari kasih Tuhan? Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Perhatikan, ada kata penindasan di sana, ada kata kesesakan di sana, ada kata penganiayaan di sana, ada kata kelaparan di sana, ada kata keterlanjangan di sana, ada kata bahaya di sana, ada kata pedang di sana. Kenapa ini penting? Kenapa ayat ini dia sangat penting? Karena dalam kenyataannya, orang-orang Kristen dalam kehidupan ini pasti akan berhadapan dengan yang namanya penindasan. Gereja mula-mula ditindas selama 3 abad. Ditindas selama 2 abad. Dari Tuhan Yesus naik sorga sampai ada konsili Nikea Konstantinopel yang memunculkan pengakuan iman Nikea Konstantinopel, umat Kristen ditindas. Sampai-sampai banyak orang Kristen yang mungkin ragu dalam keselamatan.
Kita mungkin tiap saat akan mati, berhadapan dengan bahaya. Besok mungkin kita akan mati. Coba tanya orang-orang yang tinggal di Timur Tengah. Coba tanya orang-orang yang tinggal di Ukraina sekarang. Orang menjalani hidup seolah-olah ya mungkin so besok no tapi waktu. Kenapa? Karena orang hidup dalam bahaya, hidup dalam penindasan. Maka begitu juga dengan orang-orang Kristen di zaman dahulu, adik-adik remaja. Itu kaisar, tentara Roma dah cari itu orang Kristen. Itu orang-orang Yahudi dah cari itu orang Kristen. Sampai-sampai orang Kristen harus beribadah di dalam goa-goa, harus beribadah di bawah tanah untuk menghindar. Ada yang dipenggal, diberi makan binatang buas, ada yang disalibkan, ada yang dibakar, so segala macam penindasan yang bikin orang Kristen. Sehingga orang Kristen mulai meragukan, Tuhan, kita so bertahan sampai saat ini, kita terus percaya kepadanya, kita terus percaya kepada Engkau, walaupun istriku sudah meninggal, walaupun suamiku sudah meninggal, walaupun anak-anakku sudah meninggal, walaupun orang tuaku sudah meninggal karena penindasan ini, tapi aku masih mau percaya kepada Engkau. Tapi apakah keselamatanku tidak akan hilang? Apakah keselamatanku tidak akan hilang? Maka penting sekali orang Kristen membaca ayat ini. Bahwa baik penindasan, baik kesesakan, baik penganiayaan, baik kelaparan, atau ketelanjangan, tidak mungkin memisahkan orang dari kasih Tuhan. Seberapa siksa kehidupan kita, seberapa ditindas kita dimanapun kita berada, itu tidak mungkin memisahkan kita dari kasih Allah. Jadi teman-teman, tidak ada yang bisa memisahkan kasih kita. Bahkan pemerintah-pemerintah seperti yang disampaikan oleh ayat-ayat ini. Karena semuanya ada di dalam kendali Tuhan. Ini ayat ini dia penting sekali. Agar ketika orang mengalami pergumulan, permasalahan, penderitaan, orang harus yakini bahwa kasih Tuhan tetap ada dalam kehidupan kita. Orang pasti selamat. Apapun itu. Kalau Kak biasa baku sedu dengan Kak teman-teman ketika orang ada dalam bahaya misalnya toh. Atau misalnya ketika Kak berjalan kamari, atau ketika Kak berkendara di tengah-tengah hujan, ya orang tahu cuaca zaman sekarang bagaimana. Pohon gampang rubuh, gampang longsor. Kak selalu tanya kepada orang-orang yang sama-sama dengan Kak di perjalanan. So yakin kau nih sekali selamat tetap selamat. Karena sama tahu kalau beri itu orang pe waktu. Maka ini penting orang harus yakini. Bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan orang tidak mungkin memisahkan orang dari kasih Tuhan. Selanjutnya dalam surat Petrus berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Perhatikan, yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Di dunia ini banyak bank-bank di dunia atau yang simpang banyak sekali doi. Di dalam rampe banker-banker, contohnya bau ni money heist, kan tuh doi dia simpang di bawah tanah, DP keamanan itu sangat tinggi. Supaya hampir dikatakan mustahil orang bisa pencuri ini harta di dalam tanah ini, di dalam banker ini. Tetapi banker ini tidak bisa menandingi keamanan, kekuatan Allah. Jadi ketika orang dipelihara, dikatakan juga dalam kekuatan Allah. Kekuatan yang menciptakan alam semesta. Kekuatan yang menurunkan hujan, memberikan panas, memberikan salju, memberikan musim-musim, menjaga burung-burung, menumbuhkan tumbuhan. Ini kekuatan ini dia mengendalikan alam semesta. Yang menjaga orang. Sehingga orang terus dalam
pemeliharaan Allah. Selanjutnya, Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Ada dua hal yang bisa kita pelajari di sini. Yang pertama, Roh Kudus itu dimeteraikan dengan Roh Kudus. Ketika sesuatu dimeteraikan pada zaman dahulu, misalnya ketika raja mau kirim buku ke kerajaan yang lain, dari mana orang tahu ini buku ini dia buku raja? Orang perlu materai, cap. Cap yang hanya dimiliki oleh raja. Sehingga ketika orang melihat buku ini, don't tahu, raja punya jangkore. Cuma orang yang diberikan ini buku yang bisa membuka buku ini. Itulah guna materai. Maka yang pertama, Roh Kudus itu memeteraikan kita. Sehingga orang adalah milik Allah. Orang adalah anak-anak Allah, domba-domba Allah. Karena ini Tuhan punya, jangan coba ngoni mau ambil. Karena Tuhan pasti jaga, karena sekarang orang Tuhan punya. Itu maksudnya dimeteraikan. Yang kedua, perhatikan, Roh Kudus itu adalah jaminan. Orang kalau beli rumah kan ada uang muka tuh. Jaminan dong, setengah. Nanti kita bayar pelunasan 4 tahun, kita cicil sampai lunas. Baru mesti ada jaminan dulu. Ketika orang mau pinjam sesuatu, mana nggak ada jaminan? Supaya nggak mau saya pulang tapi barang. Oh ini tapi jaminan. Makanya kalau mau pinjam mesti ada BPKB. Nah, Roh Kudus adalah jaminan kita. Jaminan kita bahwa ketika orang diselamatkan, orang sudah diselamatkan ketika orang percaya. Tapi keselamatan juga ini akan orang nantikan ketika Tuhan Yesus datang kembali. Orang so terima dan akan dipenuhi ketika Tuhan datang kembali. Orang akan bersama-sama dengan Tuhan dalam kemuliaan. Itu tuh maksudnya. Roh Kudus memeteraikan dan Roh Kudus adalah jaminan. Jadi ketika Tuhan so bayar, pasti Tuhan akan lunasi. Tuhan akan kerjakan keselamatan itu sampai orang mengalami pemenuhan keselamatan. Ketika Tuhan datang kembali. Nah, jadi ini teman-teman beberapa fakta Alkitab yang menegaskan kepada kita bahwa kita sekali selamat tetap selamat. Ini fakta-fakta yang harus orang imani, yang harus orang yakini. Karena dalam menjalani kehidupan orang akan bertemu dengan berbagai macam keraguan. Tetapi ada juga hal-hal yang membuat anak-anak Allah meragukan keselamatan yang orang sudah terima. Apa itu? Yang pertama pekerjaan iblis, yang kedua perbuatan dosa, dan yang ketiga belum anak. 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 9 berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi apa yang dilakukan oleh iblis? Apa yang dilakukan oleh iblis? Next. Ada ancaman, ada gertakan, ada permusuhan, ada tipu daya, ada bujukan, ada bisikan. Perhatikan. Orang yang sudah percaya bisa jatuh dalam dosa. Kadangkala dosa orang sangat besar. Orang yang sudah percaya tangkap orang yang sudah percaya pasti masuk surga, tidak mungkin hilang. Orang yang sudah percaya ini juga bisa jatuh dalam dosa dan dosa yang sangat besar. Jadi jangan berpikir bahwa ketika adik-adik, kakak-kakak so percaya kepada Tuhan Yesus, kong so suci. Tidak ada cerita. Ketika orang percaya kepada Tuhan Yesus, orang juga masih hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dosa. Sehingga orang bisa jatuh dalam dosa. Daud so percaya kepada Tuhan disebut anak Allah.
Orang favorit Tuhan. Orang yang paling taat di muka bumi ini. Tapi apa yang terjadi? Berzina dan menjadi seorang pembunuh. Daud so percaya kepada Tuhan. So mendapatkan keselamatan. Tapi melakukan kejahatan yang sangat serius. Jadi jangan berpikir bahwa orang akan bebas juga dari ancaman ini. Tapi mari orang berdoa supaya orang tidak jatuh dalam dosa yang sangat serius. Banyak anak-anak Allah dunia ini yang so percaya kepada Tuhan Yesus, tapi dalam menjalani kehidupan ternyata jatuh dalam dosa. Jangan hakimi orang. Oh, dosa selamatmu nih. Sudah dalam dosa. Jangan berkata seperti itu. Karena itu iblis tipe cara mengancam. Ngana pe dosa sudah terlalu besar. Ngana so hianati, ngana pe keyakinan, ngana pe pertobatan. Kalau kak umur 18, umur 17, kak mengaku percaya pada Tuhan sampai menangis. Ternyata umur 23 tahun dia akan melakukan dosa yang sangat besar. Itu mungkin membuat kak, aduh ternyata kita iman palsu. Ternyata kita tidak bertobat sungguh-sungguh sehingga kita mungkin akan kehilangan tapi keselamatan. Ini dakwaan-dakwaan iblis. Membuat orang meragukan kasih Tuhan. Membuat orang meragukan keselamatan orang akibat dosa yang orang perbuat. Bukan berarti orang tetap hidup dalam dosa. Sama dengan Daud ketika dia jatuh, Nathan Togor, songana no tu pembunuh itu dia. Dia cepat berbalik kepada Tuhan, bertobat. Maka orang Kristen pertobatan tidak mungkin hanya sekali saja. Orang Kristen jatuh bangun. Kadangkala kak merasa kak pediri, paling suci, paling berani memberitakan firman Tuhan. Rasalah sudah mau baca Alkitab satu hari full. Kadangkala kita jatuh, malas sekali baca Alkitab. Malas sekali dengar khotbah, malas datang ibadah. Itu tuh naik turun, tetap orang anak Allah. Tapi satu hal yang pasti, Tuhan pasti pelihara orang beriman. Dan cara Allah memelihara orang beriman ialah dengan memberikan orang pengurusan. Orang akan mengalami pengurusan. Tidak tetap hidup dalam dosa. Jadi bagaimana orang melawan tipu daya iblis? 1 Petrus 5 ayat 9 dengan jelas berkata, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Iman adalah keyakinan yang kokoh berdasarkan firman Tuhan. Bagaimana iman yang teguh ini? Itu ada ilustrasi sama dengan kereta, lokomotif, ada tempat bahan bakar dan ada tempat untuk penumpang. Apa maksudnya? Iman yang teguh, iman yang sejati, dibangun berdasarkan fakta, kepastian keselamatan kita dijamin oleh Tuhan yang dinyatakan dalam firman-Nya, bukan oleh perasaan dan keyakinan sendiri. Jadi, bagaimana orang melawan ancaman iblis? Kepastian keselamatan orang itu harus didasarkan pada fakta. Fakta apa? Tadi fakta kebenaran firman Tuhan. Fakta kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau orang beriman berdasarkan perasaan, tahu enggak teman-teman? Orang hidup di mana segala sesuatu dinilai berdasarkan orang perasaan. Kita suka ini, kita suka itu, kita suka khotbah yang begini, kita suka khotbah yang begitu, kita suka ini pendeta, kita suka kayak musik rohani yang seperti ini, kita suka kayak pendeta yang seperti ini. Sama, biarlah itu betul, menurut kita salah. Nah, itu menurut kita, menurut segala sesuatu ditentukan oleh perasaan orang. Kali memberikan sebetul sekali nih firman Tuhan, so jelas tuh ayat Alkitab ada dasar. Nggak no, menurut kita. Mari kita rasa kok itu rupa keliru. Orang hidup di tengah-tengah kekristenan yang sangat bergantung pada perasaan manusia. Kita teman dari Siau. Ada PPL. Kondepe khotbah keras waktu itu memang. Semoga dia bau nih video. Ketika kelar dia berkhotbah, apa pendeta bilang? Aduh jemaat sini kok enggak suka tuh khotbah. Jadi khotbah ditentukan kemauan jemaat, bukan ini dah. Aneh, kan orang yang belajar bagaimana khotbah yang sejati. Akhirnya jemaat yang menentukan itu khotbah harus seperti apa. Kalau begitu berarti semua khotbah ya bicara-bicara yang sedap-sedap didengar saja. Bicara berkat, bicara sukacita, nak berbicara hukuman, nak berbicara dosa, nak berbicara neraka. Apakah itu khotbah yang sejati? Ingat, Tuhan Yesus memang penuh khotbah di bukit, dia hibur baik-baik. Berbahagialah. Kok dia muncul.
Aku tidak mengenal engkau. Jika celakalah engkau, keturunan ular beludak. Nah itu tuh khotbah, cuma itu senang-senang. Jadi harus berimbang. Maka iman tidak bisa dibangun berdasarkan perasaan orang cilaka. Masalah tuh perasaan lebih tinggi daripada Alkitab. Siapa di sini baca Alkitab pun coba aja. Orang lebih suka baca perjanjian baru tuh pada perjanjian lama. Dan tuh anggap ayat-ayat dalam perjanjian baru itu lebih mudah orang mau cerna. Lebih gampang orang mau pelajari. Itu karena orang yang membaca Alkitab tentukan oleh orang pe kemauan. Kadang-kala dalam hal-hal kecil orang menggunakan orang pe perasaan, bukan kebenaran firman Tuhan. Maka ini penting. Inilah iman yang teguh. Kemudian, apa yang menggoyahkan keyakinan keselamatan kita? Ada faktor yang kedua, apa itu perbuatan dosa? Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Orang juga so bahas di minggu lalu. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Tadi Kak So bilang, ketika orang jatuh dalam dosa, orang seringkali meragukan keselamatan. Karena orang merasa diri tidak layak. Toh? Seringkali orang kan seperti itu. Coba, mohon maaf ini ilustrasi. Ada perempuan, mohon maaf, berprofesi PSK. Ada pendeta suka pada dia, ini redeeming love. Sudah tren-tren. Apa yang dirasakan oleh ini PSK ini? Tidak layak kok kita dengan katuk pendeta. Betul tuh. Orang merasa orang pendiri undeserved. Padahal baik pendeta yang dia sama-sama awalnya di bawah hukuman Allah. Sama-sama orang berdosa. Maka jangan kehilangan orang kepastian keselamatan akibat dosa yang orang lakukan. Siapapun orang berharga di mata Allah. Jadi teman-teman, mari orang terus yakin. Mengapa? Karena ketika orang percaya kepada Tuhan, posisi kita berubah. Kita menjadi anak Tuhan, dan dalam relasi kita berbicara tentang Tuhan sebagai Bapa kita. Jadi, orang jadi anak-anak Tuhan, dan sebagai relasi, orang ke Tuhan adalah Bapa orang. Orang berada dalam keluarga Allah. Mengapa ini penting? Ini yang harus diingat. Makanya selalu ada pengakuan dosa dalam liturgi. Ketika orang melakukan dosa, ketika orang so percaya tapi orang jatuh dalam dosa, orang harus amini ayatnya dia. Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni dosa kita. Tetapi harus ada pengakuan. Jangan pendam. Kenapa ini penting? Karena ketika manusia jatuh dalam dosa, ketika orang percaya, ketika orang mengambil iman, percaya kepada Tuhan Yesus, orang pertama mengalami pengampunan secara hukum. Ini pengampunan terjadi seumur sekali selamanya. Pengampunan secara hukum. Apa itu? Penebusan tuntas oleh Kristus atas dosa yang menjamin kebebasan kita, dan hukuman dosa yang menjadikan kita anak Tuhan. Kan yang kali ada kebimbangan toh, bingodang. Kan orang selamat toh, Tuhan setebus. Kenapa ada pengakuan dosa? Kenapa ada doa pengakuan dosa? Bingung toh. Yang Tuhan so ampuni yang pertama itu ini no pengampunan secara hukum. Jadi orang pasti sudah diselamatkan ketika orang percaya kepada Tuhan. Tetapi ada pengampunan yang kedua. Makanya ada pengakuan dosa. Apa itu? Pengampunan sebagai keluarga. Apa itu? Pemulihan hubungan dengan Tuhan akibat dosa yang kita lakukan di dalam status kita sebagai anaknya yang sudah ditebus. Dosa tidak menghilangkan status kita sebagai anak, tetapi mengganggu persekutuan kita dengan Tuhan. Karena itu perlu dipulihkan melalui pengakuan dosa. Jadi ketika orang kan anak-anak Tuhan toh, ketika orang jatuh dalam dosa, tidak membuat orang berhenti jadi anak Tuhan. Jangan salah paham. Orang anak Tuhan, orang berdosa, tidak membuat orang kehilangan status sebagai anak Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Mengganggu persekutuan kita dengan Tuhan. Sama dengan orang di rumah.
Ketika orang melakukan kenakalan, orang didisiplinkan orang tua, orang dihukum orang tua. Mar bukan berarti orang berhenti jadi orang tua pe anak. Walaupun kita nakal, tetap kita tapi bapak pe anak. Tak mungkin hilang itu status. Tetapi pengampunan sebagai keluarga, bahwa ketika anak melakukan kenakalan, orang tua hukum, dia sadar dia dosa, dia datang, Pak, kita salah, kita minta maaf. Sekarang Bapak saya ampun, Pak. Bukan mau bikin dia kembali menjadi anak, dia tetap anak, tetapi memperbaiki kembali hubungan yang diganggu akibat dosa. Jadi ini sangat penting. Makanya ada yang namanya disiplin gereja. Apa itu disiplin gereja? Misalnya ketika seorang pelsus kedapatan melakukan dosa yang sangat besar. Pertama ditegur. Kalau dia tidak mengakui, dibawa di sidang majelis. Kalau dia juga tetap tidak mengakui, dia tidak mau bertobat dari dosa. Akhirnya apa? Ekskomunikasi. Diputuskan keluar dalam jemaat. Mulai saat ini juga engkau bukan bagian dari gereja Gemim Kalvari Pineleng. Karena tetap hidup dalam dosa walaupun sudah ditegur. Itu tuh disiplin gerejawi. Tetapi walaupun orang sudah diekskomunikasi, diusir keluar, ingat baik-baik. Tetap ada harapan. Tapi semoga ngana bertobat dan ngana bisa kembali kepada Tuhan. Jadi walaupun tingkat terakhir disiplin gereja itu diputuskan hubungan di dalam gereja, selalu ada harapan dia akan kembali. Jadi walaupun dia pernah diusir, maka ketika dia bertobat, dia kembali, orang harus terima. Itu maksudnya pengampunan sebagai keluarga. Dan yang ketiga, penggoyah keyakinan kita akan keselamatan. Itu karena orang belum menjadi anak Allah. Bagaimana orang mau selamat kalau orang belum menjadi anak Allah? Yang hanya akan diselamatkan, yang hanya mengalami kepastian keselamatan itu pasti anak Allah. Jadi kalau orang kehilangan DP keselamatan, ya sederhana saja, berarti dia belum percaya sungguh-sungguh. Ketika ada orang yang murtad, sampai dia meninggal, tak pernah kembali ke gereja ya. Berarti dia dulu belum punya iman yang sungguh-sungguh. Karena kalau dia punya iman yang sungguh-sungguh, dia tidak mungkin murtad. Kalaupun dia murtad, pasti dia akan balik. Itu maksudnya. Masalahnya, mana orang Kristen yang sejati, mana yang tidak, itu orang yang tahu, cuma Tuhan yang tahu. Jadi jangan hakimi orang, dia tinggal tuh gereja. So pindah agama, Kristen tak sejati dia. Mungkin dia jatuh dalam dosa. Tuhan proses pada dia berada di sana, dia sadar ternyata betul salah dia. Dia kembali. Jadi jangan menghakimi orang-orang yang sudah melakukan kejahatan yang begitu besar, orang itu bukan bagian dari anak-anak Allah. Orang mungkin sungguh-sungguh bertobat dan percaya kemudian jatuh dalam dosa, entah itu murtad kah, entah itu melakukan pembunuhan kah, pemerkosaan kah. Tapi kalau orang sungguh-sungguh anak Allah, pasti Tuhan bekerja. Tuhan akan sadarkan orang akan menyesal sampai perbuatan, akan kembali ke dalam gereja. Kembali dalam persekutuan dengan tubuh Kristus. Mari ini semua cuma Tuhan yang tahu. Ada dua macam murid Tuhan Yesus, sama-sama bikin kejahatan yang luar biasa. Sama-sama seharusnya tidak diampuni Tuhan. Siapa dorang? Pertama Yudas, kedua Petrus. Betul toh? Yudas mengkhianati Yesus. Kita mau tanya, Petrus tidak mengkhianati Yesus. Ketika dia sangkal 3 kali Tuhan Yesus. 3 kali itu tanda penegasan. Dalam Alkitab kalau 3 kali cuma, berarti penting sekali itu. Ketika Tuhan Yesus tanya Pak Petrus, Simon anaknya, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali Tuhan tanya tuh. Maka ketika Petrus menyangkal Yesus 3 kali, berarti dia sungguh-sungguh menyangkal Yesus. Ini kejahatan yang sama-sama luar biasa. Yudas betul, dia berjahat luar biasa akibat mengkhianati Yesus. Petrus juga sama. Dua sikap Tuhan Yesus kepada dua orang ini berbeda. Ketika Yudas berdosa, ketika Tuhan Yesus tahu apa yang Yudas backing jawab apa yang Anda mau backing. Yudas pergi. Mari ketika Petrus Tuhan tahu mau sangkal apa yang Tuhan bilang. Mari kita berdoa supaya Anda kembali dan menguatkan saudara-saudara. Kalau ada 2 jenis orang yang keluar dari dalam gereja, yang satu mungkin bukan orang Kristen yang sejati, tapi yang satu mungkin orang Kristen yang sejati, yang suatu saat nanti bisa kembali dalam persekutuan dengan Tuhan. Maka ini pertanyaan-pertanyaan terakhir.
Bagaimana orang bisa yakin bahwa orang anak Allah yang tidak mungkin kehilangan keselamatan orang? Orang harus bertanya, apakah saat ini saya benar-benar adalah anak Tuhan? Sehingga berhak mendapat jaminan keselamatannya. Renungkan hal ini. Dari mana orang tahu orang Kristen sejati? Pertama, orang beriman sungguh-sungguh. Kedua, orang mau berbuat baik. Mau bertumbuh dalam pengudusan. Walaupun orang juga tetap jatuh dalam dosa. Yang kedua, tanyakan. Next. Sudahkah saudara mengambil langkah pribadi dengan sadar? Sesungguh-sungguh teman-teman mengambil komitmen percaya kepada Tuhan Yesus, tanyakan secara pribadi. Yang ketiga, apakah dengan penuh kesadaran saudara sudah mengakui bahwa saudara adalah orang berdosa dan karena itu saudara berada di bawah hukuman kekal? Orang harus punya kesadaran bahwa orang berdosa dulu. Baru orang bisa diselamatkan. Bagaimana ngana mau diselamatkan dokter, mau disembuhkan dokter kalau orang semua tidak sadar bahwa orang sakit? Orang harus sadar dulu bahwa orang sakit sehingga orang perlu disembuhkan. Maka orang harus merenungkan pertanyaan ini. Kemudian, apakah dengan penuh kesadaran saudara sudah mengakui bahwa saudara tidak dapat membebaskan diri sendiri dan karena itu saudara membutuhkan penebusan Kristus? Itu ego, itu kesombongan, merasa diri bisa, merasa diri mampu berjuang secara sendiri. Orang mesti hancur. Karena tidak punya satu andil sedikit pun orang dalam keselamatan. Kalau Jonathan Edward bilang, mungkin Jonathan Edward tidak lupa. Apa andil orang dalam keselamatan? Cuma satu, dosa. Karena kalau orang tidak berdosa, orang tidak perlu diselamatkan. Nah itu andil orang. Orang tidak punya apapun yang diberikan dalam keselamatan. Dan yang terakhir, apakah dengan penuh kesadaran saudara sudah memutuskan untuk percaya dan menerima penebusan Kristus bagi saudara secara pribadi? Teman-teman, renungkan pertanyaan-pertanyaan ini. Kalau lewat pertanyaan ini orang meyakini bahwa ternyata orang belum bertobat sungguh-sungguh, belum percaya sungguh-sungguh, bertobat yang percaya sungguh-sungguh pada Tuhan Yesus. Tapi kalau orang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, ingat baik-baik, walaupun ada bahaya, ada rintangan, ada kejatuhan dalam dosa, orang tetap ada dalam keselamatan Tuhan. Keselamatan ini tidak mungkin pernah hilang. Tuhan yang sejamin dengan firman Tuhan. Tidak ada seorang pun yang dapat merebut orang dari Tuhan. Ini harus menjadi keyakinan kita semua. Sebagai orang Kristen ini yang menjadi keunikan orang. Ini yang menjadi karunia orang. Bahwa sekali selamat, tetap selamat. Amin. Kita akan memberikan persembahan dan dikembalikan kepada liturgos.